Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Shinkamomi. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Hiragi Seiichi yang dipanggil ke dunia lain bersama seluruh teman sekelasnya. Dikarenakan tak ada yang mau berpasangan dengannya, Seiichi dipindahkan ke hutan terpencil tanpa ditemani oleh siapapun. Untungnya, Seiichi mendapatkan buah evolusi yang dapat membantunya dalam berevolusi. Setelah memakan buah tersebut, tanpa sadar mengubah penampilan Seiichi menjadi terlihat lebih menarik dan kemampuannya meningkat dengan pesat. Sementara itu, teman-temannya yang dikirim ke kota awal mendapatkan keseharian yang damai. Tapi sebagai gantinya, kemampuan mereka sulit untuk ditingkatkan. Mereka tetap saja lemah meskipun sudah berlatih keras. Meskipun Seiichi masih berlevel 1, tapi kemampuan fisik dan semua keterampilannya telah meningkat dengan drastis. Hal ini membuatnya bisa mengalahkan binatang buas yang berlevel tinggi sekalipun. Setelah mengalahkan beberapa binatang buas, dia memperoleh kemampuan yang dimiliki binatang tersebut. Hingga suatu ketika, Seiichi berhadapan dengan gorila betina. Gorila itu berlevel 700 lebih. Dikarenakan hampir menyelesaikan evolusi terakhirnya, gorila itu bisa memahami perkataan manusia dan memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Seiichi tidak punya pilihan lain selain melawannya, tapi kemampuannya masih belum cukup untuk mengalahkan gorila tersebut. Apabila gorila itu tidak menahan diri, maka kemungkinan Seiichi sudah mati. Untungnya, gorila itu tidak serius melawannya. Dia hanya ingin bertarung untuk mencari tahu seberapa kuat orang yang dia lawan. Dikarenakan Seiichi mampu menghindari serangannya, gorila itu semakin serius ketika melawan Seiichi. Supaya Seiichi mau menunjukkan kekuatan penuhnya, gorila itu juga mengerahkan berbagai pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah terkena pukulan maut, Seiichi mengalami luka yang serius di sekujur tubuhnya. Tapi Seiichi merupakan orang yang pertama yang masih selamat setelah terkena serangan tersebut. Makanya, gorila itu semakin tertarik kepada Seiichi. Namun, semua itu tidak membuatnya berhenti menyerang, tapi malah membuat serangan gorila itu menjadi semakin brutal. Di saat terakhir, Seiichi tidak punya kesempatan untuk menghindar atau melawan balik, sehingga mungkin saja kali ini dia benar-benar akan mati. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh dari perkiraan. Ketika Seiichi terlihat sudah pasrah, dia malah dibawa pergi oleh gorila tersebut. Hal ini tentu saja membuat Seiichi ingin kabur dan meninggalkan hutan sesegera mungkin. Ketika Seiichi memasuki gua, secara tidak sengaja dia bertemu dengan bangsawan kegelapan bernama Xenos. Xenos merupakan undead paling kuat yang berlevel 1500. Ketika Seiichi diserang oleh undead itu, dia diselamatkan oleh gorila betina yang sangat menyukainya. Serangan Xenos telah menyebabkan gorila itu mengalami luka yang cukup parah. Seiichi tidak bisa memaafkan perbuatan undead tersebut. Dengan menggunakan kekuatan penuhnya, dia melawan bangsawan kegelapan dalam pertarungan sengit. Ketika Seiichi mengarahkan serangannya, musuh yang dihadapi tidak punya kesempatan untuk melawan. Pada akhirnya, Seiichi berhasil mengalahkannya dengan cara menebasnya. Gorila yang telah menyelamatkan Seiichi itu bernama Saria. Setelah mencapai evolusi terakhirnya, dia berubah menjadi perempuan cantik yang berpenampilan menarik. Dikarenakan Seiichi mau menerimanya, maka Saria memutuskan akan mengikutinya kemanapun Seiichi pergi. Tujuan pertama Seiichi dan Saria adalah kota terdekat. Di dalam perjalanan, mereka menemukan seekor monster yang terlihat lemah. Meskipun terlihat lemah, tapi monster itu memiliki level yang sangat tinggi. Namun, dengan kemampuannya yang sekarang, monster sekuat apapun bukan lagi tandingannya. Sekarang, keterampilan yang dimiliki oleh Seiichi lebih mengerikan daripada monster. Setelah mengalahkan monster, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Lalu saat tiba di ibu kota, mereka diperingatkan untuk tidak mendaftar atau mendekati serikat petualang. Ada alasan tertentu yang membuat reputasi serikat itu dianggap buruk. Ternyata di sana merupakan tempat berkumpulnya orang-orang aneh yang memiliki hobi tak masuk akal. Setelah melihat semua itu, Seiichi mengurungkan niatnya untuk bergabung. Tapi karena semua orang terlihat sangat senang, mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan serikat tersebut.
Setelah mendaftarkan diri, Seiichi dan Saria akan mengikuti ujian khusus. Ujian itu dilakukan untuk menilai kemampuan dan menentukan pekerjaan. Seorang petualang peringkat A ditugaskan untuk mengawasinya. Pengawas itu bernama Artoria. Dia memiliki sifat yang kasar dan sedikit keras kepala, tapi dapat diandalkan sebagai pengawas ujian mereka. Artoria mulai menguji mereka, dimulai dari mengerjakan beberapa pekerjaan sampingan. Mereka menerima permintaan orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Pertama, mereka akan mengasuh anak-anak di panti asuhan. Saria bersedia menyelesaikan pekerjaan itu sendirian saja. Sedangkan permintaan kedua adalah membongkar bangunan. Sesaat setelah Seiichi memasuki bangunan, terjadi hal yang mengejutkan. Kejadian ini membuat Artoria sangat panik. Akibatnya, Seiichi dimarahi habis-habisan karena tindakannya begitu ceroboh. Meskipun sebelumnya telah terjadi masalah, Seiichi dan Saria masih bisa melanjutkan ujian dengan Artoria. Selanjutnya, mereka diberi tugas untuk mengumpulkan tanaman obat yang ada di dalam hutan. Persyaratannya sangat sederhana. Mereka harus mengumpulkan 10 tanaman obat supaya bisa lulus. Saria dapat dengan mudah menyelesaikan tugas itu, tapi Seiichi sedikit kesulitan karena tanaman yang dia temukan hanyalah tanaman langka saja. Tampaknya, keberuntungannya itu malah menyulitkannya dalam tugas tersebut. Ketika Seiichi berusaha untuk mencarinya lagi, dia bertemu dengan pasukan iblis yang sedang merencanakan sesuatu. Pasukan iblis itu langsung menyerangnya karena salah mengira Seiichi akan menghalangi mereka. Padahal sebenarnya dia hanya ingin menanyakan tanaman obat. Setelah mengetahui kalau Seiichi itu sangat kuat, mereka pun langsung kabur begitu saja. Berkat bantuan dari Artoria, Seiichi bisa melanjutkan ujian ke tahap selanjutnya. Kali ini, mereka akan melakukan suatu tes yang bernama pembasmian. Dalam tes tersebut, setiap peserta akan dinyatakan lulus setelah mengalahkan 10 slime. Namun, ada yang tidak beres dengan tempat tersebut. Slime yang seharusnya mereka basmi malah langsung menghilang. Artoria menyadari ada sihir teleportasi yang tersebar di tempat tersebut. Oleh karenanya, dia memutuskan untuk menunda ujian dan melaporkannya terlebih dahulu. Namun, saat mereka akan kembali menuju serikat, mereka malah ikut terseret masuk ke dalam portal. Dan lebih sialnya lagi, portal itu langsung terhubung ke labirin naga hitam. Di dalam labirin tersebut terdapat banyak jebakan. Jebakan itu menyebabkan Artoria terpisah dengan yang lainnya. Ketika berada di sana, dia berhadapan dengan beberapa undead, lalu masuk ke ruangan naga hitam. Untuk keluar dari sana, Artoria harus melawan. Tapi sayangnya kemampuan dia belum bisa menandingi monster sekelas naga hitam. Ketika nyawa Artoria sedang terancam, Seiichi dan Saria segera datang untuk menolongnya. Seiichi memberi ramuan penyembuh kepadanya, lalu meminta tolong kepada Saria untuk melindunginya. Kemudian Seiichi akan bertarung melawan naga hitam. Beberapa saat kemudian, naga hitam mulai mengerahkan serangannya. Seiichi berhasil membuat naga itu merasa jengkel karena bisa menangkis setiap serangannya. Dengan memakai skill penilaian tingkat tinggi, Seiichi dapat mengetahui level yang dimiliki oleh naga tersebut. Ternyata naga itu memiliki level berkali-kali jauh lebih tinggi dari musuh terkuat yang pernah dia kalahkan. Jadi sangat wajar apabila Seiichi mengalami kesulitan saat menghadapinya. Di saat naga hitam mengeluarkan serangan terkuatnya, Saria memberi tahu Seiichi untuk mengeluarkan sihir yang pernah digunakan ketika melawannya. Ternyata sihir air sangat efektif untuk membatalkan serangan naga hitam. Dengan ini dia bisa melakukan serangan balasan yang cukup untuk mengalahkannya. Setelah berhasil mengalahkan naga hitam, kemampuan sihir serta kekuatan fisik milik Seiichi meningkat dengan pesat. Dia juga memperoleh keterampilan baru yang sangat berguna. Kini, Seiichi bisa memakai kemampuan yang bernama sihir ruang. Dengan memakai sihir ruang, maka Seiichi bisa berteleportasi ke berbagai tempat sesuka hatinya. Ketika Artoria pulih, dia meminta maaf kepada Seiichi karena sudah melibatkannya. Ternyata, Artoria memiliki kutukan yang melibatkan orang di sekitarnya terkena kesihiran.
sialan. Walau begitu, Seichi dan Saria tidak menganggapnya sebagai pembawa sial. Seichi mengatakan Artoria bukan pembawa bencana, tapi hanya saja sedikit pembawa masalah. Seichi serta semua orang di serikat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka masih menganggapnya sebagai orang yang sangat berharga. Selama ini, Seichi memakai perlengkapan yang melipat gandakan keberuntungan. Maka dari itu, dia bisa memberikannya kepada Artoria untuk menghilangkan kutukannya. Setelah menyelesaikan masalah Artoria, Seichi memutuskan untuk mencari informasi di Serikat Petualang. Dia ingin mengetahui kejadian besar yang telah terjadi di benua ini. Alice mengatakan ada satu negara yang mendatangkan pahlawan dari dunia lain. Mereka sengaja melakukan pemanggilan untuk membasmi Raja Iblis yang dibangkitkan. Setiap informasi yang dia dapatkan, manusia selalu dianggap baik. Sedangkan untuk kaum iblis dianggap sebagai penjahat. Padahal dia tahu kalau iblis menderita karena disebabkan oleh manusia. Seichi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karenanya dia berhenti mencari informasi untuk mencari suasana baru. Ketika Seichi berkeliling kota, dia bertemu dengan manusia setengah hewan. Orang yang dia temui itu merupakan pelukis yang hebat. Selain bertemu manusia hewan, Seichi juga menemukan kafe yang lokasinya tersembunyi. Tampaknya dia sangat menikmati makanan yang ada di tempat tersebut. Setelah Seichi menghilangkan kutukannya, Artoria merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Setiap kali dia bertemu dengan Seichi, dia malah menghindarinya tanpa alasan yang jelas. Memikirkan hal tentang Seichi juga membuatnya merasa gelisah. Kemudian, setelah dia berbicara dengan seseorang, Artoria pun memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya. Dia sangat yakin kalau sedang menyukai Seichi. Makanya, dia ingin menyatakan perasaannya dan juga ingin agar Seichi memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Sedangkan Seichi yang baru memberikan cincin kepada Artoria, baru tahu kalau itu adalah tanda sumpah cinta yang berlaku di negeri tersebut. Apabila Seichi membantahnya, maka dia akan terkena hukuman. Makanya, Seichi harus segera mengambil keputusan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Ketika Seichi mengunjungi serikat, ketua serikat menyarankannya untuk membeli kuda. Katanya, kuda itu wajib dimiliki bagi petualang kelas atas. Kuda itu akan sangat berguna untuk bertempur, perjalanan jarak jauh, atau mengangkut barang. Dan yang paling penting, mereka bisa punya ikatan dengan pemiliknya. Setelah mendengar saran tersebut, Seichi pun menurutinya. Kemudian ketika Seichi tiba di tempat penjualan kuda, dia ditawari berbagai kuda yang tidak biasa. Selain kuda, di sana juga ada keledai yang sangat sulit untuk dijinakkan. Meskipun sulit dijinakkan, tapi keledai itu sudah menarik perhatiannya Seichi. Setelah mendapatkan skill semua bahasa, Seichi pun bisa memahami semua perkataannya. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah menjinakkannya, lalu diperbolehkan membelinya. Seichi memutuskan untuk ikut Piala Ibu Kota. Piala Ibu Kota adalah suatu perlombaan yang cukup berbahaya. Selain mengincar hadiahnya, Seichi juga memiliki alasan lain untuk ikut perlombaan itu. Dia ingin menjadi pemenang dan menginspirasi pelukis jalanan supaya mau ikut kontes dalam melukis. Tapi sayangnya, hadiah utama yang diumumkan tidak seperti perkiraan. Juara pertama akan mendapatkan tiket menghabiskan 1 hari bersama para Valkyrie. Sedangkan untuk hadiah yang wajar bisa didapatkan oleh peserta yang memenangkan juara 3-5. Makanya, Seichi berencana akan mengincar posisi kelima. Namun, keledai yang dinaiki oleh Seichi sedang dalam kondisi yang tidak baik. Untuk meningkatkan staminanya, Seichi pun memberinya makan buah evolusi. Namun, hasilnya melebihi perkiraan. Buah itu malah membuat keledainya berlari kencang dan tidak bisa dikendalikan. Pada akhirnya, dia bisa menyusul semua peserta dan menjadi juara pertama. Setelah memenangkan pertandingan, Seichi berhak menerima hadiah menghabiskan waktu 1 hari bersama Valkyrie. Selain itu, keledai miliknya yang sudah mencapai tingkat evolusi kini berubah jadi gadis yang cantik. Beberapa saat kemudian, Seichi didatangi anggota Valkyrie. Namun, pelakuan Valkyrie itu kurang menyenangkan. Mereka malah membawanya pergi seperti membawa seorang penjahat. Di lain tempat, pasukan iblis sedang mengadakan suatu pertemuan. Pertemuan itu dipimpin langsung oleh
putri dari Raja Iblis. Dia mengumpulkan semua kapten pasukan iblis untuk membahas aliansi dengan kerajaan Windberg. Dalam pertemuan itu juga, salah satu dari mereka mengatakan kalau naga hitam telah dikalahkan oleh manusia bernama Seichi. Pasukan iblis bisa saja mengerahkan kekuatan penuh untuk balas dendam, tapi jiwa naga hitam mengatakan tidak perlu melakukannya. Lagi pula, manusia yang sudah mengalahkannya telah menghadapinya dengan jantan. Maka dari itu, daripada terpaku pada masa lalu yang kelam, Putri Raja Iblis memilih untuk hidup berdampingan dengan manusia. Sementara itu, Seichi yang dibawa oleh anggota Valkyrie telah sampai di istana kerajaan Windberg. Alasan kenapa dia dibawa oleh mereka yaitu karena telah memenangkan piala ibu kota. Sesuai dengan perjanjian, Seichi akan menghabiskan waktu seharian bersama para Valkyrie. Di sana, Seichi dipertemukan dengan komandan mereka yang bernama Louis. Setelah melatih bawahannya, Louis langsung mendekati Seichi. Tanpa basa-basi, dia langsung mengajaknya berlatih tanding. Karena terjadi secara tiba-tiba, Seichi belum punya persiapan untuk melawannya. Makanya, dia terlihat sangat ketakutan saat pertama kali menghadapinya. Tapi, refleks yang dimiliki oleh Seichi membuat Louis sedikit terkejut. Louis memujinya karena semudah itu Seichi bisa menghindari serangannya. Bahkan, saat Louis mengeluarkan kekuatan penuhnya, ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Pada akhirnya, semua orang terkejut karena Seichi bisa mengalahkan komandan Valkyrie. Ketika Seichi sedang berbicara dengan Louis, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang raja. Seichi tentu saja ingin menolongnya, tapi Valkyrie memerintahkannya untuk segera pulang. Mereka mengatakan ini bukan urusan orang luar. Seichi tidak bisa diam begitu saja. Dia memutuskan untuk menyelidikinya dan menemui pelakunya. Seichi tidak percaya kalau pelakunya masih anak-anak. Oleh karena itu, dia menyerahkannya kepada Lorna untuk mencari informasi dari anak itu. Setelah mendengar kalau raja diserang dengan senjata kutukan, Seichi meminta mereka untuk membawanya ke tempat raja. Tampaknya dia sudah menemukan cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. Saat Seichi menemui raja, dia terkejut karena raja itu adalah orang yang pernah dia temui. Namun, kondisi yang dialaminya saat ini memang sangat berbahaya. Dengan kemampuan penciptaan sihir, dia mencoba menciptakan sihir untuk menghilangkan kutukan raja. Meskipun baru pertama kali melakukannya, tapi sepertinya sihir ciptaannya itu dapat bekerja dengan baik. Pada suatu ketika, para pahlawan dikirim ke Akademi Sihir Barbador. Kaisar dan penyihir tidak lagi menganggap pahlawan sebagai penyelamat, tapi para budak yang bisa dikendalikan semaunya. Penyihir kekaisaran mengatakan para pahlawan takkan bisa memberontak. Sebagian besar dari mereka telah dipasangkan gelang perbudakan. Mengetahui hal tersebut, kesatria kerajaan tak bisa tinggal diam. Dia membujuk pemimpinnya supaya kembali ke jalan yang benar. Sayangnya, kekaisaran sudah dipengaruhi penyihir jahat. Dia sudah berani melakukan segala cara hanya untuk mencapai tujuannya. Insiden yang terjadi di kerajaan Windberg juga disebabkan oleh mereka. Mereka telah mengirimkan pasukan pembunuh untuk mencegah kerajaan membentuk aliansi dengan iblis. Menurutnya, kerajaan Windberg telah melakukan pengkhianatan di saat mereka yang sedang bersiap untuk berperang melawan iblis. Pembunuh bayaran yang dikirim oleh kekaisaran sedang diinterogasi oleh kesatria Valkyrie. Cara yang dilakukan oleh Lorna sangat aneh dan mengerikan. Makanya, Seichi dan Louis segera menghentikan semua tindakannya. Mereka memutuskan untuk mengatasi anak itu dengan sebaik mungkin. Lagi pula, dia sedang dipengaruhi kalung perbudakan yang membatasi semua pergerakan dan keputusannya. Kekaisaran telah mendengar kabar kalau pembunuh yang dia kirim telah gagal menjalankan misinya. Oleh karena itu, penyihir kekaisaran segera bertindak untuk memberikan suatu perintah supaya dia menjaga rahasia. Di saat yang sama, tentara kekaisaran bertanya-tanya kenapa dia masih memihak negeri itu. Seseorang telah menyadarkannya kalau kekacauan sudah lama terjadi di kekaisaran. Kekaisaran telah melakukan berbagai kejahatan. Karena perintah resmi untuk membasmi para iblis, mereka berani membasmi warganya sendiri hanya karena memiliki perbedaan.
Dengan menggunakan sihir pembebasan, Seiichi berhasil melepaskan kalung perbudakan. Dengan dilepaskannya kalung perbudakan, anak itu bisa membocorkan informasi kepada yang lainnya. Anak itu merupakan manusia setengah hewan bernama Auriga Calmeria. Sejak masih kecil, Kaisar telah menganiaya para manusia hewan. Setelah sekian lama dikurung dalam penjara, anak-anak manusia hewan dikirim ke suatu tempat untuk dijadikan seorang pembunuh. Setelah kalung itu dipasangkan, Auriga telah membunuh banyak orang. Dia bilang hanya itulah arti dari keberadaannya. Seiichi mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Auriga bisa memulainya lagi karena yang salah itu bukan dirinya, tapi kekaisaran yang telah memanfaatkannya. Pergerakan monster di perbatasan menjadi semakin aktif. Pasukan kesatria tidak mampu mengatasinya sendirian. Oleh karenanya, Louis meminta kepada Seiichi untuk menggantikannya melindungi raja. Sedangkan dia dan pasukannya akan membantu kesatria di wilayah perbatasan. Selang beberapa hari, Seiichi belajar mengendalikan kekuatan bersama penyihir kerajaan. Tak lama kemudian, mereka kedatangan orang-orang yang tidak terduga. Orang-orang itu merupakan petinggi serikat yang mengantarkan penyihir agung untuk menemui raja mereka. Penyihir itu dikenal sebagai penyihir terhebat yang hampir menguasai semua sihir. Dia juga merupakan guru yang dulu pernah mengajarkan raja. Dia datang untuk membicarakan para pahlawan yang dikirim kekaisaran ke akademinya. Tampaknya, sejak awal kedatangan pahlawan, telah terjadi berbagai masalah yang merepotkan. Di wilayah perbatasan, Louis dan pasukannya sedang menghadapi segerombolan monster. Di saat yang sama, ada kabar yang mengatakan kawanan monster sedang menuju ibu kota kerajaan. Semua kekacauan ini bisa terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena ulah seseorang yang tak menginginkan perdamaian. Monster yang menuju ibu kota lebih banyak daripada monster yang menyerang perbatasan. Terlebih lagi, semuanya termasuk ke dalam jenis monster yang berada di kelas atas. Meskipun penampilannya tidak meyakinkan, tapi hampir semua petualang bisa diandalkan. Ketika segerombolan monster semakin mendekat, mereka mulai terjun ke medan perang sambil berlomba-lomba membasmi musuhnya. Saria dan yang lainnya juga tiba-tiba pergi bersama mereka. Seiichi pun ingin segera menyusulnya, tapi ditahan oleh penyihir agung dan disuruh menyaksikannya terlebih dahulu. Melihat yang lainnya bisa mengalahkan monster tanpa kesulitan, membuat Seiichi sempat berpikiran tidak perlu turun tangan. Namun, ketika kawanan monster yang lebih besar dikerahkan, petualang dan pasukan kerajaan tidak bisa lagi menanganinya. Saat ini, mereka benar-benar sedang terdesak. Jika tidak segera diatasi, maka kehancuran akan segera terjadi. Seiichi bisa saja menghabisi semua monster dengan serangan yang luas. Namun, dia ragu-ragu menggunakannya karena bisa mengenai temannya sendiri. Setelah memikirkan berbagai cara, Seiichi pun menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dia menggunakan keterampilan pencipta untuk menciptakan sihir pamungkas yang bisa mengenai musuhnya saja. Dengan sihir tersebut, semua monster bisa lenyap dalam sekejap, serta menghilangkan semua ancaman yang membahayakan kerajaan. Setelah mengalahkan ribuan monster, level Seiichi meningkat pesat dalam waktu singkat. Dia juga mendapatkan berbagai skill yang tidak pernah terbayangkan. Kemampuan Seiichi saat ini sudah melampaui penyihir manapun. Oleh karena itu, dia mendapatkan tawaran untuk menjadi pengajar di Akademi Sihir. Selama masih bisa bersama dengan yang lainnya, Seiichi tidak masalah dengan hal tersebut. Dia pun menerima tawaran untuk menjadi guru di Akademi Sihir Barbador. Setelah itu, Seiichi dan yang lainnya menjalankan keseharian yang cukup santai. Dia menunggu waktu hingga tiba saatnya pergi ke kekaisaran untuk menjadi guru di Akademi Sihir.